Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bolo. Monyong Asiu Sangaryo. Melanjutkan vlog saya yang berjudul Inspirasi TKI Nyeni, yang berisi tentang pengalaman hidup saya dan juga pengalaman proses Korea saya. Kali ini akan saya lanjut di episode 2 ini, memasuki tahun kedua saya bekerja di rumah. Alhamdulillah di tahun kedua saya tetap berdagang kopi dan cengkeh ya Bolo ya. Dan alhamdulillah di tahun kedua ini pekerjaan saya atau perdagangan saya ini menemui hasil sesuai dengan angan-angan Bolo. Akan tetapi bapak saya keadaan sakitnya berlanjut Bolo. Jadi di sela-sela waktu panen itu ya sekeluarga menyempatkan untuk mengantarkan bapak berobat sampai akhirnya panen selesai, panen kopi selesai. Dan pada saat panen kopi dan panen cengkeh itu selesai, alhamdulillah Bolo, hasilnya sesuai ekspektasi, sesuai yang saya bayangkan, sesuai ya. Dan setelah panen cengkeh dan panen kopi itu berakhir, kata bapak saya tetap belum ada perkembangan, malah cenderung sakitnya lebih buruk lagi ya Bolo ya. Sakitnya lebih buruk lagi. Akhirnya setelah panen cengkeh di tahun kedua saya bekerja dan berkarya itu, kami sekeluarga riwari ke rumah sakit untuk mencarikan obat bapak. Dan akhirnya di tahun kedua saya bekerja tersebut, singkat cerita, yaitu kami sekeluarga sering pulang pergi ke rumah sakit untuk mengantarkan bapak berobat. Dan akhirnya memasuki di tahun ketiga setelah saya lulus sekolah, ternyata sakit bapak saya berlanjut menjadi lebih parah Bolo. Dan akhirnya atas takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, di tahun ketiga setelah saya lulus sekolah itu, tepatnya di bulan Februari tanggal 17, atas kehendak Allah bapak saya ditimbali atau meninggal dunia atau wafat. Dan pada saat itu saya ditinggalkan bapak saya pada saat saya berumur 20 tahun kurang 2 bulan Bolo. Pada saat itu alhamdulillah saya sudah bisa bekerja atau berusaha sendiri. Jadi pada saat waktu itu ya memang kesedihan sangat mendalam. Siapa yang tidak sedih ditinggal sosok orang tua, apalagi ditinggal sosok bapak yang telah menjadi tulang punggung keluarga. Saya pun sangat sedih waktu itu. Akan tetapi di balik kesedihan itu saya harus semangat untuk bangkit. Dan juga pada waktu itu saya juga memiliki satu orang laki-laki. Pada saat itu adik saya mau lulus SMP Bolo, mau lulus SMP. Saya ketika mau lulus SMP ditinggal oleh bapak saya, dan ketika saya masih berumur 20 tahun kurang 2 bulan ya Bolo. Dan setelah dan saya tidak terlalu jatuh dalam kesedihan Bolo. Saya berpikir mungkin itu adalah kehendak terbaik dari Tuhan Yang Maha Esa. Dan saudara semua, Pak Ade saya, Pak Ade saya menyemangati saya dengan seperti ini. Dalam bahasa Indonesia itu Bapak sampai dalam bahasa Jawa itu Bapak Isaman itu meninggalnya di hari yang baik, kata orang Jawa.
Dalam hitungan Jawa, kata Pak D saya, kata Pak Lek saya menyemangati saya dengan kata-kata, meninggalnya Bapak Samlan ini dalam hitungan Jawa termasuk hari baik. Dan alhamdulillah juga Bolo pada waktu itu meninggalnya Bapak saya itu di hari Jumat, yang insya Allah menurut pandangan dari agama Islam merupakan hari baik. Dan juga menurut Pak Lek dan Pak D saya, jika diukur dari hitungan Jawa itu juga termasuk hari baik Bolo. Jadi filosofinya kata Pak D dan Pak Lek saya itu ben kalau sir nyelameti bapak sampean insya Allah itu dalane ono ae sing ora disangka-sangka. Dan alhamdulillah motivasi dari Pak Lek dan Pak D saya itu lebih menyemangati saya. Terus saya uh, juga berpikir mungkin jika saya sudah tertakdir seperti ini ditinggal Bapak di umur 20 tahun, mungkin Tuhan sudah mengukur kemampuan saya dinilai mampu untuk melaksanakan tugas saya Bolo. Dan akhirnya setelah Bapak meninggal, saya masuk SMK, dan kemudian di tahun ketiga saya tetap berlanjut bekerja sebagai berdagang kecil-kecilan, berdagang kopi dan coklat Bolo. Di tahun ketiga juga saya menambah satu bidang, yaitu bidang saya yaitu memborong atau menebas Bolo, menebas di kebun, langsung di kebun petani Bolo. Saya terjun ke kebun petani ini menebas kopi dengan teman saya waktu itu. Saya kalau menebasnya itu tidak sendiri, tapi kalau menimba atau berdagang dan kopi itu saya sendiri. Kalau yang memborong di lahan petani itu saya bersama satu teman saya Bolo. Alhamdulillah proyek di tahun yang sama dengan meninggalnya bapak saya itu hasilnya sesuai dengan harapan Bolo. Pada waktu itu hasil sesuai harapan, jadi saya sudah masuk di zona nyaman, tidak ada kepikiran kemana-mana, kerja keluar kota ataupun keluar negeri. Dan berlanjut di tahun kedua setelah bapak saya meninggal, setiap tahun ada panen kopi, ada panen cengkeh, saya selalu bekerja atau berdagang kopi dan cengkeh itu Bolo. Hasilnya juga alhamdulillah sesuai dengan harapan. Dan masuk di tahun ketiga itu tepatnya di tahun ketiga setelah bapak saya meninggal itu kan ada, kalau orang Jawa itu ada slametan sewon dah lah. Di tahun ketiga itu akhirnya mulai dari tahun pertama setelah bapak saya meninggal itu berbekal dari wejangan Pak D dan Pak Le itu saya titen ya Bolo, ternyata memang benar kalau orang meninggalnya di hari yang baik menurut hitungan Jawa. Kalau yang sudah saya rasakan itu memang membawa rezeki tersendiri Bolo. Alhamdulillah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun setelah kepergian bapak saya itu sebenarnya saya bekerjanya nggak terlalu ngoyo ya Bolo ya, termasuk bisa dikatakan santai. Tetapi kok setiap ada kebutuhan ada rezeki yang tidak terduga. Itu yang saya rasakan dari perkataan Pak Ale dan Pak D saya yang mengatakan hari meninggalnya bapak saya ini ya, baik. Kemudian setelah 1000 hari bapak saya, setelah 3 tahun bapak saya meninggal berlanjut, kemudian saya mempunyai sebuah PR Bolo. Mungkin PR itu sebenarnya sudah dirancang oleh bapak saya, tetapi dikarenakan mungkin sudah kehendak yang maha kuasa, manusia hanya bisa berencana. Sebenarnya sebelum bapak sakit itu bapak memiliki cita-cita atau berencana merenovasi rumah Bolo. Tapi atas kehendak yang maha kuasa, sebelum
rencana itu dilakukan, Bapak sakit dan akhirnya sampai dipundhut yang Maha Kuasa. Dan akhirnya setelah 1000 hari Bapak saya bertekad ingin meneruskan rencana Bapak saya itu Bolo. Dan alhamdulillah di tahun keempat setelah Bapak saya meninggal, saya belum bisa melaksanakan rencana Bapak saya itu Bolo. Dan alhamdulillahnya di tahun kelima setelah Bapak saya meninggal, dengan segala kenekatan dan segala persiapan yang ada, yang menurut saya ya bisa dikatakan matang, akhirnya saya nekat merenovasi atau memperbaiki rumah orang tua saya Bolo, atau rumah bapak saya. Ketika itu momennya juga tepat ketika waktu itu adik saya juga sudah lulus sekolah Bolo, jadi bisa bantu-bantu, adik bisa bantu-bantu itu memperbaiki rumah, saya pun juga ikut bantu-bantu. Dan untuk vlog kali ini sampai sini dulu Bolo. Untuk episode 2 ini saya akhiri sampai di renovasi rumah dulu. Untuk cerita bagaimana renovasi rumah yang saya lakukan di tahun kelima setelah bapak saya meninggal, tetap simak channel saya ini dulu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata. Bersambung di episode 3. Sekian, wassalamualaikum. Monyong asio sangario.